Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ertazkia Aulia Fasya dengan NPM 2041020081, Naswa Akila dengan NPM 2141020042, Safa Azahra Hilalu Zaman dengan NPM 2141020053. Di sini kami akan mempraktekkan sebuah drama tentang penyakit yang diakibatkan metabolisme lipid. Baik, untuk ininya mari kita langsung saja. Pada suatu desa, terdapat ibu rumah tangga yang mengeluh pada kelopak mata sebelah kanannya terdapat gumpalan lemak yang berwarna kekuningan. Ia risau, akhirnya ibu tersebut pun bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya, pasien tersebut di ruangan dokter. Baik, Ibu, silakan duduk. Apa yang Ibu rasakan? Baik, begini dok, akhir-akhir ini pada kelopak mata saya terdapat gumpalan berwarna kuning dan ternyata tidak hanya di kelopak mata saya saja, dok. Setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata pada kulit saya juga terdapat beberapa gumpalan, dok. Kira-kira itu kenapa ya, dok? Oke, baik, Ibu. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, ternyata Ibu mengidap hiperkolesterolemia. Nah, hiperkolesterolemia ini merupakan kondisi ketika kadar kolesterol di dalam darah itu terlalu tinggi. Juga merupakan salah satu gangguan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol darah. eh, Hiperkolesterolemia ini juga merupakan faktor risiko berbagai macam penyakit. Jika tidak ditangani, kolesterol ini akan menumpuk dan mempersempit pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Nah, hiperkolesterolemia ini adalah salah satu gangguan kadar lemak dalam darah atau dislipidemia, yang mana kadar kolesterol dalam darah ini lebih dari 240 mg per dl. Hiperkolesterolemia ini berhubungan erat dengan kadar kolesterol LDL di dalam darah. Baik, Bu. Apakah ada faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya hiperkolesterolemia, Bu? Iya, Bu, hiperkolesterolemia ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama kebiasaan diet lemak jenuh, kurang olahraga, dan kegemukan. Pada tubuh manusia, reseptor LDL ini menangkap LDL yang tidak teroksidasi dan disimpan di dalam sel tubuh. Jika sudah berlebih, LDL ini tidak masuk ke dalam sel, kemudian di metabolisme dihepar untuk menjadi asam pembuluh dan diekskresikan keluar. Kemudian yang kedua, menderita obesitas dengan indeks massa tubuh 30 atau lebih. Dan yang ketiga, berusia 55 tahun ke atas bagi wanita dan 45 tahun bagi pria. Kemudian, hiperkolesterolemia ini juga dapat memicu penyakit komplikasi. Oh, begitu ya, Dok. Apakah terdapat gejala lain yang selain saya rasakan, Dok? Kira-kira apa ya kalau ada? Next slide, Mbak. Nah, untuk gejala dari hiperkolesterolemia ini sebenarnya tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi umumnya seseorang yang seseorang tidak akan menyadari kadar kolesterol di dalam darahnya tinggi sampai mengalami komplikasi akibat hiperkolesterolemia. Nah, meski tidak dapat menimbulkan gejala, seseorang dengan kadar kolesterol sangat tinggi ini dapat mengalami keluhan berikut. Nah, yang pertama, santomas, yaitu gumpalan lemak yang terdapat di kulit. Kemudian yang kedua, santelasma, yaitu gumpalan lemak yang muncul di kelopak mata. Dan yang terakhir, arcus senilis, yaitu lingkaran seperti cincin yang berwarna putih keabu-abuan di sekitar kornea mata. Gambarnya bisa dilihat setelah ini.
Nah, ini samitelasma. Ini begini. Kemudian untuk mekanisme terjadinya hiperkolesterolemia ini adalah lemak yang berasal dari makanan akan mengalami proses pencernaan di dalam usus menjadi asam asam lemak bebas, trigliserid, fosfolipid, dan kolesterol. Kemudian diserap ke dalam bentuk kilomikron. Sisa pemecahan kilomikron ini beredar menuju hati dan dipilah-pilah menjadi kolesterol. Sebagian kolesterol ini dibuang ke empedu sebagai asam empedu dan sebagian lagi bersama-sama dengan trigliserida akan bersekutu dengan protein tertentu seperti apoprotein dan membentuk very low density lipoprotein yang selanjutnya dipecah oleh enzim lipoprotein menjadi intermediate density lipoprotein atau LDL ideal yang tidak bisa bertahan 2-6 jam karena langsung akan diubah menjadi low density lipoprotein. Oh, begitu ya, Dok. Apakah ada pantangan yang pantangan makanan untuk penderita hiperkolesterolemia, Dok? Eh, untuk diet nutrisi, ibu bisa konsultasi lebih lanjut kepada ahli gizi. Kebetulan di rumah sakit kami ada seorang ahli gizi dan ibu bisa membuat janji dengan beliau pada besok hari. Oh, baik. Terima kasih, Dok. Ya, ibu dengan senang hati. Setelah menemui dokter, ibu tersebut pun membuat janji dengan ahli gizi di rumah sakit tersebut. Pada keesokan harinya, ibu tersebut pun pergi untuk menemui ahli gizi yang telah disebutkan oleh dokter kemarin. Setibanya pasien tersebut di ruangan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari masuk, Bu. Begini, Bu, setelah kemarin saya berkonsultasi dengan dokter Safa, beliau menyarankan saya untuk bertemu Ibu untuk berkonsultasi apa saja makanan dan diet nutrisi yang harus dilakukan oleh seorang pengidap hiperkolesterolemia. Oh, Dokter Safa ya. Baik, Ibu. Untuk penderita hiperkolesterolemia disarankan untuk melakukan diet nutrisi. Diet nutrisi ini disarankan untuk penderita hiperkolesterol karena menekankan memilih makanan yang mengandung protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, dan buah. Diet ini juga fokus mengkonsumsi daging tanpa lemak. Seperti itu, Ibu. Kemudian apa pencegahan apa yang harus dilakukan oleh seorang penderita hiperkolesterolemia, Bu? Nah, untuk cara mencegah terjadinya hiperkolesterolemia dalam tubuh, ibu dapat melakukan pola makan rendah kolesterol, seperti pilih lemak yang lebih sehat. Agar terhindar dari kolesterol tinggi, penderita perlu membatasi konsumsi lemak total dan lemak jenuh tidak lebih dari 25-35% ya Bu untuk kalori hariannya, dan itu harus berasal dari lemak makanan, tapi konsumsi lemak jenuh juga harus kurang dari 7% kalori harian ibu sendiri. Lalu selanjutnya ada batasi makanan yang mengandung kolesterol. Usahakan ibu untuk mengkonsumsi kurang dari 200 mg kolesterol setiap hari untuk mencegah kolesterol ibu naik. Kolesterol ada dalam makanan hewan ibu seperti hati, jeroan lainnya, kuning telur, udang, dan produk susu murni. Setelah itu ada juga perbanyak mengkonsumsi makanan yang kaya serat larut. Serat larut itu fungsinya untuk mencegah saluran pencernaan untuk menyerap kolesterol. Contoh makanan kaya serat larut itu ada sereal gandum utuh seperti oatmeal, kemudian ada buah-buahan. Buah-buahnya itu seperti apel, pisang, jeruk, dan pir. Ada kacang-kacangan juga, kacangnya itu seperti kacang merah, Bu, kacang lentil, dan kacang polong. Penderita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi setidaknya 5-10 gram serat larut setiap hari untuk mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Terus ada lagi
makan ikan yang tinggi asam lemak omega 3 ya Bu, seperti kayak ikan salmon, ikan tuna, itu mau tunanya mau kalengan atau segar boleh. Terus makerel juga usahakan mengkonsumsi 2 kali dalam seminggu karena asam lemak ini bisa melindungi jantung dari pembekuan darah dan pembekakan serta resiko penyakit jantung. Nah, ada lagi untuk batasi asupan garam juga ya Bu. Usahakan Ibu untuk mengkonsumsi natrium tidak lebih dari 22.300 mg atau sekitar 1 sendok teh garam dalam sehari. Terus membatasi asupan garam tidak akan menurunkan kolesterol, tapi ini bisa menurunkan resiko penyakit jantung dengan membantu menurunkan tekanan darah. Jangan Ibu meremehkan penyakit hiperkolesterolemia Ibu ini ya, karena bisa menyebabkan beberapa penyakit komplikasi Bu. Seperti jika tidak ditangani, hiperkolesterolemia Ibu dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu menumpuknya kolesterol di dinding pembuluh darah. Penumpukan tersebut akan menyumbat aliran darah ibu dan memicu komplikasi seperti penyakit jantung koroner, stroke, DM2, penyakit ginjal, dan batu empedu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya Bu. Saya jadi mengerti sekarang tentang penyakit hiperkolesterolemia. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, Ibu, sama-sama. Semoga lekas membaik. Baik Ibu, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.